Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Unur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem peredaran darah. Sebelumnya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.7 menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Nah, yang pertama yaitu darah. Apa sih darah itu? Darah adalah jaringan ikat yang berwujud cairan dan tersusun atas dua komponen utama yaitu plasma dan elemen seluler. Nah, plasma ini sebesar 55%, sedangkan untuk elemen seluler yaitu sebesar 45%. Darah sendiri berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh, untuk mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme keluar tubuh, serta menjaga tubuh dari serangan penyakit. Nah, kalian tahu nggak apa sih sebenarnya penyusun dari darah itu? Penyusun dari darah itu yang pertama ada sel darah merah atau biasa kita sebut dengan eritrosit. Eritrosit ini berbentuk bulat pipih dengan bagian tengah cekung atau bikonkav, tidak memiliki inti sel dan berwarna merah yang disebabkan adanya hemoglobin atau Hb. Yang kedua atau leukosit, bentuknya tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Fungsi utama leukosit adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk dalam tubuh. Kalian tahu nggak sih gimana leukosit itu melawan kuman atau bibit penyakit masuk? Nah, bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita nantinya itu akan dimakan oleh leukosit. Biasanya kalau kita terluka, kita mengeluarkan cairan kuning atau biasa disebut nanah. Nah, cairan kuning itu adalah leukosit yang kalah oleh bibit penyakit sehingga dia mati dan membusuk membentuk cairan nanah tersebut. Kemudian ada trombosit. Trombosit itu bentuknya beragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Trombosit tidak memiliki inti dan memiliki granula. Selanjutnya jantung. Nah, tubuh manusia itu pasti di setiap bagiannya memiliki darah. Gimana sih darah itu bisa mengalir ke seluruh tubuh? Nah, darah dapat mengalir ke seluruh tubuh dengan bantuan jantung. Bagian-bagian jantung itu yang pertama ada aorta, ada arteri pulmonalis, ada vena pulmonalis, serambi kiri, katup bicuspidalisada bilik kiri, kemudian ada bilik kanan, ada dinding jantung, ada serambi kanan, dan ada vena cava. Kemudian ada juga katup tricuspidalis. Kemudian masuk ke peredaran darah pada manusia. Ada dua jenis peredaran darah. Nah, jenis dari peredaran darah ini, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kedua peredaran ini termasuk peredaran tertutup. Pertama, peredaran darah besar, yaitu dimulai dari jantung bilik kiri, yaitu nomor 6. Kemudian menuju ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh itu nomor 8, nomor 6 melewati nomor 7, kemudian ke nomor 8. Kemudian kembali ke serambi kanan, yaitu nomor 10. Pertama melewati nomor 9, dari 8 nomor 9, kemudian diterima oleh jantung yaitu serambi kanan nomor 10. Untuk peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan yaitu nomor 1, kemudian nanti menuju paru-paru yaitu nomor 3, baru kembali ke serambi kiri. Itu adalah sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil pada manusia. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Jadi denyut jantung manusia itu berbeda-beda. Ketika kita sedang santai, ketika kita sedang beraktivitas, itu berbeda-beda. Faktornya yaitu pertama aktivitas tubuh. Semakin kita beraktivitas, denyut jantung kita semakin cepat dibandingkan dengan kita saat bersantai. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin ini berpengaruh akan denyut jantung.
Denyut jantung pada perempuan yaitu sekitar 72 sampai 80 denyutan per menit. Itu saat normal. Kemudian untuk denyut jantung laki-laki sekitar 64 sampai 72 denyutan per menit. Kemudian selanjutnya ada suhu tubuh, ada umur juga. Nah, untuk umur pada saat bayi atau janin, denyut jantung itu sekitar 140 denyutan per menit. Semakin bertambah usia, frekuensi denyut jantung semakin rendah. Kemudian yang terakhir ada komposisi ion. Nah, komposisi ion dalam tubuh kita itu mempengaruhi akan adanya frekuensi denyut jantung. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.